Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayo ikhwah rahimani wa rahmatullah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan dan berbahagia ini kita telah mendengar wejangan, nasihat, baik berupa ilmu atau pengalaman atau pesan dari umara kita yang diwakili oleh Kapolsek dan juga ahli ilmu dalam kejiwaan manusia yaitu Bapak Sabto dan Ustadz kita Ya'la Kemudiansi dan juga Ustadz Rahman Ayub yang telah berjalan yang kurang lebih sama pengalaman dengan saya, cuman lebih ilmunya kan. Saya tidak akan menggunakan perjalanan saya ya, alhamdulillah Ustadz Rahman sudah menulis sedikit tentang saya, dan bagi yang ingin membaca bukan perjalanan saya, perjalanan keseluruhan JI telah ditulis oleh wartawan-wartawan asing banyak sekali. Tinggal Google saja. Abdul Rahman Ayub, Abdul Rahim Ayub itu banyak. Ya, jangan salah. Ya, ada Ayub Khan, ada India, Pakistan. Ini Abdul Rahman Ayub, Abdul Rahim Ayub. Di antara buku yang mereka karang adalah dari Kelly Labor. Saya bawa ini. Ini orang Australia. Jurnalis Asia Pasifik terkenal, berapa kali mau jumpa saya nggak mau jumpa. Alhamdulillah, teman mungkin jumpa suatu waktu. Sidney John mungkin apa kenal Sidney John, dikenal ya di Indonesia. Itu ada perjalanan Indonesia, Australia, Afghan, Moro dan lain-lain. Tapi berbahasa Inggris, berbahasa Inggris. Saya dapatkan dari saudara saya Pak Lukman Hakim Lenji. Beliau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini dari Australia beliau. Tapi mengabdi di sini alhamdulillah, mendirikan sekolah ratusan dan lain-lain. Ini Pak Lukman Lenji. Saya berteman dengan beliau sejak tahun 80-an, 85 ya. Sampai sekian tahun lah. Beliau tempatnya di Pamulang. Saya berteman, tapi kalau manhaj dan akidah masing-masing mereka aja sendiri. Begitu kalau mana? Kita berteman, ya, tapi masalah manhaj, akidah, ya masing-masing, ya. Innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kita cinta pada seorang, tapi hidayah itu di tangan Allah. Kita ingin seorang mendapatkan fadilah, keutamaan, mencicipi manhaj salafus saleh, tapi perjalanan dia kemudian takdir Allah menentukan hal itu semua. Oleh sebab itu kita di sini tidak menghakimi. Ya, mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu yang masih berpaham, maksudnya yang menurut kami adalah paham khawarij, mungkin justru kita dibilang khawarij. Ya, itu Allah bisa seperti subhan. Itu namanya fitnah subhan. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai fungsi pendidikan. Pentingnya fungsi pendidikan, ya, kalau secara kejiwaan oleh Pak Sabto tadi, secara ilmu oleh Ustaz Ya'la, secara pengalaman Ustaz Rahman. Nah, di sini pendidikan, secara keamanan dari Pak. Pendidikan kita yang telah kita cicipi memang tidak memperkenalkan mana manhaj. Dia hanyalah, kalau orang Malaysia bilang fardu ain, sholat, tauhidnya juga. Ya, kalau bicara tauhid di sekolah umum itu akan banyak masalah. Ya, kita tidak akan menyinggung sifat 20 ya gitu saja. Nah, wudu, sholat pakai usul enggak kan begitu. Kita tidak bicara itu. Kita bicara karena adanya kepentingan tertumpahnya darah manusia. Yang mana dalam makna hadis dua hal yang akan ditanya, yaitu hubungan dengan Allah, yaitu as-salat. Hubungan antara kita adalah
darah. Proses pendidikan yang saya alami juga seperti itu. Kita hafal ayat yang sebagaimana Ustaz Abdurrahman tadi bilang, hafal ayat-ayat yang salaf, orang-orang salaf itu baca, kita hafal. Dari 85 tahun 80 kita udah baca Ushul Salatah, Sifatul Salatul Nabi, Fathul Bari, kita baca itu, maksudnya dibacakan. Masih muda-muda lagi kita belajar bahasa Arab dan membaca itu, bahkan hampir hafal Ushul Salatah kita hafal, tapi fikroh itu masih berubah-ubah. Belum ada dulu zaman seperti sekarang salaf pegangsaan kita. Tadi Ustaz Rahman tidak menyinggung itu. Di pegangsaan kita ngaji Ushul Salatah 80-an, 83 belum keluar negeri, belum baiat lagi. Jadi begitu. Ini proses. Sudah kenal salaf, bukan keluar salaf, memang belum pernah masuk salaf pada saat itu, ya kan? Ustaz Yadid belum ada waktu itu. Ya, Hafizullah. Ada, cuman belum jadi ustaz. Ustaz Hakim belum. Kalau ketemu Ustaz Haji, kita panggil, maaf ini bukan gibah ya. Ini cerita. Saya nggak bohong. Kalau ketemu Ustaz Haji, saya panggil Bang Yadid. Tolong bahasa Arab dong. Begitu. Kita tinggal dekat Libya. Waktu itu Libya masih di Salemba. Pengumuman sekolahnya sama. Cuman beliau alhamdulillah tidak menyebutkan, mungkin karena tawaduk, mungkin beliau sempat Libya. Ya, bedanya gitu. Ya, kalau saya dapat lulus Libya, masuk Libya bukan lulus, masuk terus hijrah ke alhamdulillah. Bukan lolos, diterima. Ya, tapi saya belajar bahasa Arab dari Al-Azhar. Ini saya mau sentuh sedikit pengalaman pendidikan, di mana saya kursus bahasa Arab karena memang udah girok, saya dapat beasiswa. Bayangkan saya dapat beasiswa belajar di STM, ya. Setelah itu kuliah Jayabaya Mesir. Waktu saya kursus bahasa Arab, lepas kursus bahasa Arab, saya lihat satu gambar indah sekali. Gambar seorang wanita berjilbab. Masya Allah kan, anak muda melihat wanita berjilbab yang keluar negeri ya. Itu jilbab belum ramai. Begitu saya dekati, apa? Nauzubillah, astagfirullah. Jadi mukanya yang begitu bagus, tapi mukanya somplak separuh, dan ditulis di situ, inilah kekejaman Rusia membunuh, merusak akhwat atau wanita-wanita Islam Muslim. Udara saya mendidih. Cukup gambar itu, gambar dan tulisan sedikit. Seorang seperti antum mungkin masih melanglang buana dalam kebenaran, itu sudah cukup. Jika dia ketemu orang Rusia pada saat itu, mungkin dia bunuh. Gambar itu, gambar wanita, tapi dia kena bom. Ini kalau tanpa hidayah memang searah itu. Nah, kalau tanpa pendidikan yang benar, kita hidup di Jakarta. Saya pernah ceritakan, ini pernah saya ceritakan juga. Maaf, Bapak petugas di sini. Yaitu kekerasan. Kekerasan mendorong seorang untuk bersikap ekstrim, jadi teroris. Anak Jakarta itu biasa. Pada umur belasan dia melihat kekerasan, di mana saya melihat yang sampai sekarang nggak susah melupakannya. Di mana penertiban beca pada saat itu, zamannya Ali Sadikin mungkin, wallahu a'lam. Beca-beca dirampas lalu dibuang ke Tanjung Priok di laut. Ada seorang tukang beca mempertahankan becaknya karena itu dilarang ada beca di sini. Lalu digetok mata kakinya oleh petugas. Gak tahu dulu petugasnya namanya apa. Nah, itu cukup. Tanpa bimbingan yang benar, cukup buat dia membenci hukumah ini, pemerintah ini. Ya mungkin tahapnya berbeda. Nah, ini adalah karena pendidikan. Benar, alhamdulillah saya berusaha mencari apa yang bisa kita pelajari atau dapatkan dalam hal pendidikan di Indonesia ini. Saya dapatkan seorang muslim, yang saudara kita mengadakan skripsinya
peran pendidikan agama Islam dalam menangkal bahaya terorisme. Alhamdulillah. Dan di SMAN 9 Tangerang Selatan, itu mana tuh Pak? Ya, Tangerang Selatan, SMAN 9. Beliau menyelidiki dan lain-lain, dan memang disimpulkan, saya mengambil kesimpulan saja, bahwa anak SMA saja rentan, sangat berubah-ubah. Mereka kan zamannya mencari jati diri, ya kan? Ya kita kan pernah ya, jati diri, dia mau tahu dirinya siapa dengan eksperimen, ya, baik eksperimen ilmu atau nanti kalau eksperimen ilmu idealis di anak, dia kenanya fitnatul syubhat. Kalau eksperimennya maksiat, dia kena fitnatul syahwat. Dua ini saja sebenarnya. Fitnatul syubhat yang tadi dijelaskan oleh Ustaz, fitnatul syahwat. Ini inti dari perjalanan pendidikan seorang. Ya, contohkan awal-awal kalau saya baca Al-Quran yang saya bacakan ini, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa tajtanibut taghut. Pada saat saya di JI, ayat ini ayat populer. An ya'budullaha, sembahlah Allah saja, wa tajtanibut taghut, jauhi taghut. Taghut siapa? Yaitu pemerintah, polisi dan lain-lain. Simpel. Hafal ayat itu. Setelah proses pendidikan baik formal atau non formal dan lain-lain, hidayah terutama dari Allah, lain baca itu. Ayatnya sama, kepahamannya kita dapatkan dari Syekh Utsaimin dalam Qaulul Mufid, ya, bahwa Rasul diutus mempunyai 3 fungsi. 1, iqamatul hujjah. 2, rahmatan lil alamin. 3, al-wasilah at-tariq ila Allah, wasilah jalan menuju Allah. Sangat beda. Waktu dulu yang diambil tauhidnya saja. Tauhidnya itu serampangan. Ya, semaunya, semau mudirnya bukan mudir, murabitnya ya. Begitu. Sekarang hati-hati, tauhid itu dirinci lagi. Ibnu Qayyim ada 15, yang paling petingginya ada iblis laknatullah dan lain-lain. Nah, makanya adalah buku-buku. Apakah negara ini dipimpin oleh seorang tauhid? Ini permasalahan. Pendidikan ini penting. Pendidikan, terutama saya tekankan di sini karena saya juga praktis pendidikan, alhamdulillah, bahwa menerima guru, kepala sekolah terutama, guru atau orang yayasan harus ada screening sebelum kebobolan. Sebelum dia udah dapat jabatan susah mengeluarkannya, nggak enak. Screening, tanya, ya Rasulullah, ini koreksi para ustaz, Rasulullah membebaskan orang jariah yang ditampar oleh tuannya, dipanggil Rasulullah, sebentar, saya ingin bebaskan ya Rasulullah karena saya telah memukul anak ibu jariah. Ya, tunggu. Apa screening Rasulullah? Ditanya, Aina Allah, di mana Allah? Di sama. Mana ana? Anta Rasulullah. Dia orang beriman, lepaskan, bebaskan. 2 pertanyaan dan dijawab dengan tepat. Allah di sama, atau ala arsy istawa, Rahman ala arsy istawa. Ini adalah akidah tentang Allah. Yang kedua tentang Rasulullah. Ittiba. 2 ini screening hendaknya dipakai dalam penerimaan pegawai. Karena kalau sudah masuk sistem, apalagi dia megang kurikulum, nanti buku-bukunya. Tapi jika ada orang yang sudah tobat dan menyatakan setelah pertanyaan itu kelihatan apa buku-buku yang Anda baca tadi kan Ustaz menjelaskan itu benar, ini itu lama, bukan benar lagi, ya kan Ustaz. Kitab-kitab sesat. Ditanya jujur ya Pak, tolong jawab dengan jujur. Kitab-kitab apa yang Bapak punya dan Bapak baca dan yang Bapak paling senang? Dan itu kita bisa lihat. Kedua, ya,
Apa pendapat Bapak mungkin tentang pemerintahan kita ini? Ini bagi para orang yang punya sekolah atau mau jadi guru, tapi ini juga rahasia juga. Tawan kayak gitu, sang khawarij hafalin pelajaran ini. Begitu ditanya ya itu kata Allah, udah. Kalau orang taqiyah susah. Taqiyah itu paling susah. Din Syiah tadinya taqiyah susah. Sebenarnya ini kita menyimpang sedikit. Ada Pak Polisi, tolong ada. Kita harus alihkan juga perhatian. Khawarij ini yang bawa pertama juga Syiah. Syiah bahaya sekali. Dia taqiyah dulu. Sebenarnya ini kehancuran Syiah sebenarnya. Syiah kalau taqiyah susah. Syiah kalau taqiyah susah, tapi begitu dia nampak mudah kita. Kalau dulu nyari orang Syiah, mungkin ada orang Syiah di sini kita nggak tahu kan, karena dulu taqiyah. Tapi sekarang dia menampakkan dengan pembunuhan di Syria dan lain-lain. Di Indonesia Allahu a'lam. Ya, maaf, terorisme bukan dari kalangan khawarij yang anti Syiah saja, tapi Syiah itu juga terorisme, dia menteror dan dari awal. Bahkan saya baca kutipan di sini, ya, salah satu awal munculnya terorisme itu, ya, ada suatu kelompok Syiah yang tahun 1100-an membunuh pemimpin Sunni dengan assassin, itu yang terkenal assassinate, ya, membunuh bayaran. Ini dan bisa saudara, ya, apabila jika memang ingin menyelami, ya, manhaj salafus saleh yang kita telah paparkan dari oleh Ustaz, dan insyaallah kita akan hadirkan nanti Ustaz lain, silahkan. Mungkin di antara yang hadir ini karena terbuka, ya, ada yang masih membela pemahaman ISIS. Saya singgung kalau pemahaman ISIS itu memang ada, kepahamannya itu ada, sudah ada. Sebelum ada ISIS sudah ada kepahaman itu, ya, MII, kayak DI, MII, dan lain-lain, Jamaah Islamiyah dan lain-lain. Cuma ada yang bergerak, ada yang tidak, ada yang amaliyat, ada yang tidak. Kalau sudah amaliyat, urusannya bapak kita, ya, polisi, petugas, umarah dan lain-lain. Tapi kalau kepahaman, ini setiap kita bertugas, wajib kita menjelaskan. Kalau sudah tahu, karena istri saking khawatirnya, ya, Usama bin Laden ini nggak diakui, saking khawatirnya. Bayangkan orang sudah hartanya udah dikorbankan untuk kepahamannya nih, bin Laden dengan mudahnya kami nggak mengakui, kami nggak mau bayar dengan pengurusnya Wajib Dr. Aiman Jawahiri. Begitulah, nanti berpisah-pisah. Dia ini berpecah udah berapa banyak dari NII, DI, JI, Ansarut Tauhid. Biasa beda dikit berpisah. Maaf ini yang pernah bersama saya, ya, boleh nanti diskusi panjang lebar. Kenapa saya keluar? Saya cukup, saya bukan orang pintar banget, begitu saya pintar dikit lah. Ditanya kenapa keluar? Ya, dulu proses sebelum MII ada, itu ada di JI. Lalu timbul MII oleh Irfan, ya, Ustaz Irfan, Jibril dan lain-lain. Terus Ustaz Abu Bakar Basir masuk ke MII, padahal dia masih memimpin kita di JI. Dia bilang, antum jangan nasihatin anak-anak keluar. Kalau pemimpinan kita sudah keluar, ngapain kita di dalam terus? Pimpinan kita sudah MII sekarang. Anak sudah juga nggak MII, nggak JI, sudah lagi nyari itu belum ketemu salah, tapi udah nggak asik aja. Nah, ini proses pendidikan ilmu hidayah dan lain-lain. Di antara mungkin ada yang datang sini nanya, kalau gitu antum kan jadi pemimpin, saya ada ambil kepemimpinan JI, ada ambil. Perintah pertama keluar dari JI, taat antum. Itu yang benar. Harus taat dong. Saminna wa ta'ala bayar. Perintah pertama
sudah pada mundur sekarang. Wala bayat, wala taat dan lain-lain, tidak ada. Itulah proses. Tapi untuk bicara seperti ini bukan proses yang singkat. Jadi antum bersabar melihat mungkin saudara antum, anak tersayang antum masih di fikroh seperti itu, kawan, bersabar. Ini suatu perjalanan hidup. Antum makanya dengar kajian, dengar kajian masih kayak gitu aja. Ya kan, ini bukan pel pahit. Bukan, ini proses. Hanya Allah yang tahu kapan orang ini berubah. Dan hanya Allah yang memberi isyarat-isyarat itu. Dan dia juga hatinya cenderung kepada kebenaran. Usahanya bagaimana? Ya, bersabar. Dan ini nasihat yang tidak enak jadi teroris. Jangan pikir enak. Itu satu. Masuknya belum ke surga, tapi nerakanya udah di dunia. Antum dikejar-kejar lebaran, mau ketemu saudara, apa enak? Coba pikirkan, kalau antum amalia berbuat sehebat-hebatnya antum bermain sandiwara, pasti gelisah. Lebaran makan kue enak, takbiran, masya Allah. Padahal antum habis kebun, gelisah itu. Makan ya makan, tapi nggak ketelan kali. Tanya gelisah. Kecuali memang ini orang udah tadi psikopat tadi. Psikopat tuh nggak ada perasaan lagi, itu tadi goblok karakter secara kejiwaan. Dikejar-kejar, tidak bisa ketemu saudara, ketemu istri, ketemu anak. Padahal kalau menjadi teroris harus siap itu. Belum lagi, begitu antum ngebom, teman antum yang ngajarin ngebom takut dihubungi. Antum jangan mau telepon-telepon aneh dong, nanti aneh kena. Subhanallah. Ini pengakuan teroris teman-teman kita, itu ngaku. Ya aneh dipukulin, jangan ngaku. Maaf Pak Polisi. Ini begitu. Jadi jangan mudah-mudah. Ya kalau belum ngalamin, pengalaman ini pengalamannya masya Allah, saya nggak bisa ngikutin, ninggalin anak istri, ya. Kalau kekayaan ada memang terornya dari orang kaya banyak miskin, nggak ada kerjaan, susah bikin kerjaan, proyek juga ada, nggak semuanya ikhlas kayak Bin Laden, wallahualam, nah ikhlas nggak cukup ikhlas, ikhlas wasawal, ya kan? Syarat amal diterima baik jihad, apalagi jihad, wudhu saja nggak benar, nggak ikhlas, nggak shawab, nggak diterima, ya kan? Salat tanpa wudhu yang benar tidak diterima salat. Latuk baru salat, ya ghairi tuhur dalam salat hadis Tirmidzi. Yang benar-benar sederhana aja. Apalagi jihad yang menumpahkan darah dirinya, darah orang lain yang berdosa atau yang tidak berdosa, darah anak kecil, darah orang tua. Perlu pendidikan, perlu sekali pendidikan yang benar, masukin sekolah yang benar. Kalau sekolah ini kira-kira orangnya mengajarkan kepada ketidaktaatan pada pemerintah, maka hati-hati. Tapi hati-hati juga pemerintah nih Bapak mengalokasi, identify istilahnya, mengenalkan mana sekolah yang teroris cenderung masuknya khawarij, mana yang sekolah tidak teroris. Jangan sekolah yang tidak ada lagu Indonesia Raya, ini teroris nih, tidak Pak. Ya, emang lagu dalam manhaj salaf, lagu itu haram Pak. Lagu apa aja, hatta lagu Allahu Akbar, Tauhid dinyanyiin itu bisa haram. Apalagi sekedar Indonesia. Bukan kita tidak cinta Indonesia. Ini maaf, mumpung ada umarat di sini. Karena banyak sekolah-sekolah dia sudah tidak khawarij, tapi tidak ngajarin gambar, ya kan? Makhluk itu. Ini pendidikan. Alhamdulillah Pak Sabito pun, pelan-pelan kita diskusi waktu penyuluhan. Pak Sabito juga, oh lagu nggak boleh ya? Iya. Wah saya pikir yang di sekolah-sekolah yang tidak nyanyi itu sekolah-sekolah teroris. Wah ini kan perlu pemahaman. Umar adalah manusia juga. Dia perlu pendekatan pelan-pelan. Seperti Ustaz Abdurrahman sekarang bergerak terus mendekati para umar, ya. Ya kalau fitnahnya apa itu bacalah bukunya. Ya fitnahnya ini itu silakan baca bukunya ya. Dalam rangka itu coba kita berhasil, alhamdulillah Ustaz Abdurrahman berhasil mengundang Syekh Ali Hasan Al-Halabi dalam menjelaskan
bahwa salah roja, pengajian-pengajian yang lain atau semacamnya identified dengan TV bukan teroris. Walaupun teroris memang mirip kita pakaiannya, ekotnya, indramnya, casing sama, CPU-nya lain. Saya paham komputer nih, casingnya sama, kotak, tapi CPU-nya lain Pak. Kita sekarang apa tuh? Untuk bola. Ini masih Pentium 4, Pentium 1 ini yang bawaan ini. Belum berubah dia, bikinnya lambat. Begitu. Casing sama kata Ustaz, tapi jangan dulu. Dan wallahi ini pengalaman Ustaz dan saya. Pelaku pemboman tidak berjenggot, kita cukur dulu. Kalau jenggot kita tangkap duluan. Pembawa detonator dari sini sana, ukuran kalau perlu ditato sedikit, bikin tato palsu, anting, baru Pak Polisi bingung. Ini apa ini? Gitu. Bodoh banget pakai kayak gini bawa detonator. Oh, bom. Justru yang klimis-klimis itu hati-hati. Itu pelaku. Yang kita nih yang nyuruh tadi. Oh, apa Kuwait teror itu. Khawarij, Kuwait ini yang paling bahaya. Dia duduk. Tadi itu persis yang kita gambarkan lama itu hasil ilmu. Dia duduk kasih fatwa duduk halal. Orang ngebom, ya saya nggak tahu. Tapi ya, Ustaz, Anda susah ngapain? Amaliyat Ustaz. Mana nggak nyuruh? Walhasil penuh dengan muslihat. Ini karena pendidikan. Jadi tolong bapak ibu ya. Jadi kalau anak bapak nggak harus masuk sekolah Islam kalau memang nggak mampu. Karena kalau sekolah Islam mahal, misalkan mahal, keluhannya gitu. Memang mahal, ya. Imam Bukhari untuk dapat hadir ngabisin kiloan emas. Terus bapak mau masukin ya kalau nggak mampu kasih ngomong baik-baik ketua yayasan dan lain-lain itu akan mencarikan dana. Jangan langsung mau nggak masukin, nanti masukin tempat umum, kena manja teroris, Khawarij nyalain kita. Sekolah salah mahal kita nggak masukin sini. Akhirnya kena lagi kita, padahal kita sudah berusaha. Jadi mari sama-sama, mahal memang tapi bisa. Ya, statement ini jangan merusak tujuan kita ingin membersihkan, mendidik anak kita kepada fitrah. Fitrahnya adalah Islam, tauhid, sunnah wal jamaah, ala manhaj salafus saleh. Jangan pakai fitrah aja kan. Fitrah juga jelas. Fitrah semua fitrah yang benar adalah tauhidullah, ittiba' ala rasul, ala manhaj salafus sahabat. Kenapa? Khairun nas qarni tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah 3 qurun, 3 abad, 3 zaman, yaitu zaman Rasul dan sahabat, setelah itu tabi'in dan tabi'in. Pendidikan yang baik yang merujuk pada ini. Kalau mau sukses, kalau masalah salah silakan. Kalau mau setengah-setengah ya dapatnya juga setengah-setengah. Jika harus total, dia itu merujuk pada 3 generasi ini. Nah, yang menafsirkan itu ulama, bukan kita. Kita ngikut, membaca kitab-kitab ulama, kita terapkan kepada anak kita. Demikian, ya Allah, saya mohon maaf jika ada kata dari saya yang salah, dua dan kebenaran. Saya tunjuk pada kebenaran. Salah kata ini syaitan dan diri saya. Yang benar dari Allah, ya, semasa. Dan tolong Bapak bertanya sesuai dengan tema. Yang terutama ibu-ibu, tolong bertanya sesuai dengan tema. Mulai dari sekarang boleh. Kalau ada speakernya langsung mungkin. Ya. Baik, cukup itu dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.